Tessa, kamu kan belum menikah nih. Andai kata ada cowok yang tertarik sama kamu, PDKT dan ngajak nikah, dia ngomong jujur nih, Tessa, aku pengen nikah sama kamu, cuman mohon maaf, aku belum punya pekerjaan, belum punya apa-apa. Mau nggak kamu sama aku berjuang dari nol? Ayo jujur, jawab jujur. Oke, ya, saya jawab jujur nih ya. Pemirsa, teman-teman, dimanapun Anda berada, saya perlu kasih tahu bahwa pada hari ini saya bisa berhadapan dengan Anda semua dan di depan ya. Dan juga saya makan ya, tadi makan sahur ya di bulan Ramadan ini. Dan juga ya, saya bisa seperti ini karena di tempat saya itu ada listrik. Saya bisa bilang bahwa saya tidak butuh uang ya, tapi saya perlu listrik. Dan saya nggak bisa bikin listrik sendiri karena saya bukan pembangkit listrik. Listrik itu disediakan oleh pemerintah melalui BUMN yang namanya PLN. Bisa nggak kita PLN itu nggak bayar? Nggak bisa. Yang nggak bayar itu mungkin dengan cara nyantol gitu, nyantol atau mungkin nyolong pulsa token listrik, entah dengan gimana caranya. Kemudian air ya, kita butuh air buat mandi. Kalau enggak, saya tuh berarti mukanya udah geradakan. Itu berarti udah nggak akan ada yang naksir saya karena saya udah nggak mandi sebulan. Saya butuh air. Air itu yang menyediakan siapa? Air itu asalnya dari PAM di Jakarta, itu PDAM melalui afiliasinya Palija atau Aetra. Pernah nggak ditagih sama Aetra dan Palija? Bisa nggak bayar? Ayo saya tanya. Bisa itu ngegali sendiri, ngebor sendiri. Berarti pemanfaatan air tanah. Emang nggak pakai ngebor itu? Lalu nggak pakai, kalau kita pakai air tanah nih, kan harus ada jet pumpnya. Jet pumpnya itu bisa narik air kalau ada listrik. Nah, listriknya dari mana lagi? Nah, kemudian yang basic, bahwa saya bisa tetap hidup hari ini, bisa bernafas karena saya makan. Kita ke minimart, ya bisa nggak tanpa uang? Lalu ambil, ngutil ke depan, yang ada dipanggil sama satpamnya, dibawa ke polsek. Nah itu Bro Dedi jawaban saya. Saya bisa bilang saya tidak butuh uang, tapi negara ini, sistem negara ini mewajibkan warganya untuk membayar terhadap apa-apa yang dinikmatinya. Nah, saya mau kasih contoh ya. Ada ini pengalaman saya sendiri, ada di rumah saya sendiri. Jadi ada orang yang membantu saya di rumah gitu ya, asistennya ini punya anak perempuan. Kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu ya, pada saat usianya sekitar 19 atau 20, dia itu ngotot mau nikah. Nah orang tuanya nggak setuju karena calon suaminya ini belum bekerja. Si anaknya tetap ngotot, Pak, pokoknya sampai katanya kalau nggak dinikahin mau mengakhiri hidup gitu. Ya, akhirnya dinikahkan lah gitu karena ada argumen, oh pokoknya saya sih nggak butuh materi dari orang tua, saya pokoknya yang penting saya hidup cinta dengan si calon suaminya ini gitu. Menikahlah mereka. Nggak lama tuh nikah, hari ini malam pertamanya itu bilang sama orang tuanya, boleh nggak katanya saya nebeng, katanya untuk kamar pengantin, nebeng di rumah orang tuanya bingung ya, karena kamarnya kan terbatas gitu. Besoknya ngomong lagi ke orang tuanya, bisa nggak gitu dianterin karena nggak punya uang buat transport, katanya kembali ke rumah mertua laki-lakinya. Itu baru sehari loh, H+1 sejak akad nikah. Dan apa yang terjadi ini beritanya setelah beberapa bulan, bertahun. Nah ini cerita ke saya, karena kesulitan ekonomi katanya, dia bilang begini ke orang tuanya, boleh nggak katanya jatah warisannya dibagikan sekarang. Orang tuanya bilang, loh kita aja belum meninggal kok minta jatah warisan ya? Kenapa? Katanya dia kekurangan uang.
Nah, sekarang dia punya anak. Sudah ada anak sekarang mungkin sekitar 2 tahun ya. Pemirsa, kita ini hidup di tahun 2020 loh, bukan tahun 45 di zaman perjuangan. Saya dulu itu masih pakai popok yang dicuci ulang ya. Saya pun juga masih ngeliat tuh, kalau waktu 5 tahun, waktu SD ngeliat lah kiri kanan masih ngeliat tuh yang namanya popok setelah digunakan dicuci gitu. Kalau sekarang itu kalangan C ke bawah pun itu pakai diapers, nggak ada lagi. Saya nggak pernah lihat lagi loh orang yang pakai popok ya. Jadi kebayang nggak kalau sekarang ini ada seorang ibu yang nggak bisa membelikan diapers buat anaknya, kayaknya bisa guling-guling di aspal loh. Lalu ini ya, kalau dulu yang saya tahu, ibu itu bisa memberikan ASI kepada anaknya sampai 2 tahun. Nah sekarang perempuan sekarang nih, ibu-ibu muda sekarang yang saya tahu paling cuma sebulan 2 bulan mengeluarkan ASI, selebihnya harus beli susu. Nah beli bisa nggak kita nyolong tuh? Menjelang anaknya lahir ya, itu dia minta bantuan lagi ke orang tuanya untuk kelahiran. Nah ini kan kontradiktif sama pernyataan yang dibikin di awal bahwa yang penting tuh dia nikah itu cinta, dia tidak butuh materi. Nah ternyata dalam perjalanan itu terungkap minta warisan gitu kan, minta bantuan untuk kelahiran. Yang terakhir inilah yang paling parah, ini udah pada puncaknya. Saya kemarin dapat berita ya bahwa anak perempuan ini